Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang menjelang buka puasa ini dan di bulan-bulan suci ini, kita dapat berjumpa lagi tentunya di layar kaca masing-masing ya, dan di layar Android masing-masing. Mungkin rekan-rekan kita atau siapapun yang menyimak di rumah, ini adalah sesi kedua dari acara kami, yaitu yang kemarin sempat kita mengadakan sebuah dialog juga, yaitu dengan narasumber Ning Hilya. Nah, ini lanjutannya. Ya, tentunya langsung saja di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pemandu acara. Di sini saya tidak sendiri ya. Di samping saya ada rekan kita dari Departemen Dakwah. Bisa perkenalan? Ya. Perkenalkan, nama saya Laksmi Kinanti, ya biasa dipanggil Ami. Ami. Ya, Ami. Ya, kok bisa? Tanya aja sama ibuku. Oh iya. Ya, di samping saya ada rekan kita Ami. Beliau dari Departemen Pondok Pesantren dan Jaringan Sekolah ya. Alhamdulillah. Iya. Selanjutnya, di sini juga kita tidak cuma berdua ya. Kita lihat sendiri, ini ada narasumber yang luar biasa. Pada sore hari ini kita ditemani oleh Gus Fadel. Ya. Lengkapnya siapa? Ya, Fadel Mubarok. Ya. Beliau adalah Gus Fadel Mubarok Ibni Faisal. Kalau di papan itu kan Gus Fadel Mif. Gus Fadel Fadil sebenarnya. Kalau mungkin kalau tidak lidah Arab itu Fadil. Yeah, Gus Fadil Mubarok Ibni Faisal. Seperti itu ya, Gus. Leres. Begini. Jadi siaran di sore hari ini tentunya kita live 3 channel ya. Yeah. Gimana saja kan? Ya, ini live dapat disaksikan ada di 3 sosmed sekaligus, ada di TVNU Sukoharjo. Yang kedua di Instagram, live Instagram ya, @ibnu_ppnu Sukoharjo tanpa spasi. Yang ketiga ada di Zoom Cloud Meeting ya, bisa yang menyaksikan dari Zoom itu kan karena ada maksimal 40 menit. Nah, nanti kalau selanjutnya ingin menyaksikan lebih lanjut bisa dialihkan ke YouTube ataupun Instagram. Iya, jadi kan kita sedia 3 channel ya, alternatif ya. Biar bisa menyimak sampai akhir. Ya, ini kan namanya milenialis ya. Kita ya. Oh iya, saya tadi sampai lupa kami. Gimana? Tadi mau menyebutkan acara itu sampai lupa. Iya, ini temanya apa sih, Mas? Iya, temanya apa ini? Begini, kita awali lagi. Ya. Jadi di sini kita akan mengawali sebuah acara. Namanya apa kami? Dinamis. Dinamis, ya. Yaitu dialog digital antar milenialis. Luar biasa. Tentunya di sore hari ini kita mengambil sebuah tema yang mungkin tidak jauh dari hari kemarin. Kalau di hari kemarin itu mungkin kita mengambil sebuah tema tentang ghibah ya. Ya mungkin dalam tanda kutip itu sebuah ngapunten ya, kebanyakan yang melakukan sebuah perbuatan ghibah mungkin dari kaum Hawa, dari rekan-rekan kita yang benar Bang. Ya, padahal ya enggak juga sih. Dari kaum Adam pun juga banyak. Enggak ada kan, kaum Adam itu diam-diam, santun-santun, gitu kan? Iya ya, beginilah. Ya, nah, untuk tema di sore hari ini mungkin kita mengambil biar adil kan, kita membahas yang kemarin sudah mungkin membahas yang jelek-jeleknya kaum Hawa lah. Di sore hari ini kita membahas yang jelek-jeleknya kaum Adam. Nah, tentunya kita mengambil sebuah tema. Apa kami? Apa? Ya, ini adalah tentang stalking ya. Jangan banyak-banyak stalking, nanti matamu tidak indah lagi. Tidak indah lagi. Matamu tidak indah. Lah, begini Gus. Ini kasus aja kena narasumber. Maknanya apa sih? Iya, kita kok tadi malah ngobrol sendiri malah diam sebenarnya. Apa kan gitu. Gimana Gus? Aku enggak apa-apa, ini diam ya, mbok menawa pengen ngobrol sendiri saya tak nonton gitu. Ya, mohon maaf ini tadi aku belabasan saya. Begini Gus, tentang tema pada sore hari tentunya kan intinya jangan banyak stalking, nanti matamu itu tidak indah lagi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Gus, bagaimana sih kok matanya tidak indah lagi itu? Apa nanti benjol apa gimana tidak tahu. Ya, alhamdulillah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan dan rekan kita yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini.
Kemarin sudah ada tontonan sama Neng Hilia tentang gibah gitu. Gibah. Ya pada dasarnya gibah dan stalking kalau dari kacamata saya ya kayak Gusti Allah kan menciptakan semua berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Ini kan ada gibah, ada stalking. Nah itu salah satu, kalau dua elemen antara gibah dan stalking itu sebuah pasangan seperti itu, awalnya seperti itu menurut saya sih. Jadi begitu kan? Gimana? Antara gibah dan stalking itu sebuah pasangan. Iya, antara seperti layaknya laki-laki dan perempuan. Nah, apalagi ini di situasi pandemi ini ya. Ini kan kita disuruh untuk di rumah aja nih dari pemerintah, dari semualah. Apalagi kalau kita dari kaum milenialis, kaum muda ini kan pasti di rumah aja itu ngapain sih kegiatannya selain mengembangkan mungkin hobi atau apa, membantu orang tua. Kalau yang masih pelajar ataupun kuliah pasti ya semua sistemnya daring ataupun online. Nah, begitu juga tentang di era digital apalagi ya, ini kan pasti juga berlomba-lomba untuk membuat konten dari berbagai media sosial seperti TikTok ya, seperti apapun isinya itu tentang, kebanyakan kan karena ini pandemi ya pasti bahasnya tentang di rumah aja itu ya. Bagaimana itu tanggapannya Gus Fadel? Iya, ya tentang pandemi ini teman-teman di rumah baik yang dari pelajar, dari mahasiswa dan hampir semua sih. Nah, semua bekerja pun juga work from home kan. Cah kerja. Semuanya dilaksanakan di rumah. Ya, saya juga teringat Mbak Ami bilang bahwasanya lomba-lomba gitu ya. Lomba-lomba bikin uploadan konten kayak di Instagram Ibnu kan ada lomba daily vlog. Daily vlog itu kan. Dari kemarin tapi belum keluar suaranya kayak ya. Udah keluar tuh? Udah. Belum. Oh, ya belum. Belum Juara. Ya, belum ada juara. Ya. Barangkali nanti saya ikut langsung juara ya. Khususan ini ya. Khususan. Nah, itu semuanya kasih uploadan konten-konten hampir semuanya di Facebook, Instagram, YouTube, semuanya buat kayak di TVNU, wabil khusus TVNU. Alhamdulillah selama Ramadan ini rutin ngaji kitab kuning gitu. Tapi kalau menurut saya sih kata-kata berlomba-lomba itu kan tentang fastabiqul khairat ini. Ya, fastabiqul khairat. Tapi kalau secara kacamata saya fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam hal kebaikan kayak kurang pas. Ya kenapa, Mas? Ya kurang pasnya dalam artian ya gimana ya? Namanya berlomba-lomba bahwasanya nanti bakal ada yang menang dan bakal ada yang kalah. Takutnya yang menang nanti jadi kemaki. Terus yang kalah nanti jadi ngelukro. Nah, gitu. Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya enggak usah berlomba-lomba lah. Kayak pesan-pesan warisannya, kalau saya menyikapi hal seperti saat pandemi seperti ini tentang warisan apa yang diwariskan oleh Mbah Hasyim. Apa itu, tentang al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah ya. Jadi melestarikan budaya lama yang masih relevan, kemudian memfilter budaya baru untuk lebih baik. Jadi al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah. Apal? Insyaallah. Coba. Ya, itu Mas ada di NU. Panjenengan lah iya, blasteran jangan kedengar. Ya kalau sebagai Nahdliyin saya ya kenapa ya? Mungkin agak lebih kepanjang gitu ya. Ya al-muhafadzatu ala qadimi sholih, dia melestarikan budaya lama yang baik, kemudian memfilter budaya baru agar lebih baik. Salah satu contoh kami ini karena disiarkan langsung di TVNU, kami mengambil contoh sampel TVNU. Budaya lama yang baik, tradisi pesantren, tradisi masjid, di pondok-pondok ataupun di kalangan Nahdliyin sendiri tentang ngaji kitab. Itu adalah al-muhafadzatu ala qadim sholih, budaya lama yang baik. Ngaji kitab kuning adalah budaya lama yang baik. Nah, kemudian di tengah pandemi ini, ngaji kitab online disiarkan melalui YouTube TVNU, Facebook TVNU, wal ahdu bijadidil aslah. Dengan kemajuan teknologi, dengan adanya YouTube,
dengan adanya Instagram, Facebook, kemudian ngaji kitab karena nggak boleh kumpul-kumpul, akhirnya ngaji kitab online. Itu Luar biasa. salah satu penerapan dari itu. Iya, berarti memang kalau seperti itu memang kesannya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Kita memang Iya no, iya dong. Kita kan nahdliyin, masa kiblatnya fastabiqul khairat. Ya, matahari bersinar. matahari bersinar. Apa itu, Gus? Ya itulah. Nggak enak jadi belum buka puasa nih, pas buka puasa aja ngerasaninya. Oh iya. Tapi ini sudah waktunya asam lambung. Nah, asam lambung udah naik ini. Iya, udah naik. Jam-jamnya asam lambung udah naik. Tapi enggak apa-apa. Kita sabar dulu ya, Gus. Lanjut. Ya, enggak apa-apa. Ya, tentunya kan saya bisa semakin sampaikan seperti ya, Gus. Oh, begini, Gus. Selanjutnya ya, Gus ya. Kan tentunya kita sebagai khususnya generasi milenialis ya, Gus ya. Kan yang dibahas generasi milenialis. Di wabah pandemi seperti ini kan tentunya aktivitas ataupun penggunaan virtual media itu kan semakin meningkat tentunya dengan adanya di rumah aja itu. Nah, tentunya kan di situ kita kan memposisikan sebagai dua mungkin, Gus. Mungkin ada yang memposisikan sebagai mungkin sekedar penikmat konten dan ada pun sebagai Produksi. Produser, ya. Iya. Nah, kan itu Buat konten. sebenarnya yang menyebabkan dunia medsos itu kan sangat berpengaruh kan dua itu ya, Gus ya. Dan mungkin bisa dijelaskan satu-satu bagaimana menjadi mungkin produsen konten yang baik dan menjadi penikmat konten yang baik. Mungkin seperti itu, Gus. Iya. Kalau antara dua hal itu ya, antara sebagai orang yang penikmat atau sebagai orang yang produsen aja. Produsen. Kata-kata produsen kalau menurut saya hampir 70% masyarakat Indonesia semua produsen. Karena minimal semua orang Indonesia punya smartphone. Mau nggak mau di dalam smartphone itu minimal ada WhatsApp. Ada kemudian ditambah aplikasi lainnya, Facebook, Instagram, YouTube. Hampir semua orang produsen. Dan karena manusia itu menginstal aplikasi itu ya harus tahu resikonya. Oh, minimal WhatsApp. WhatsApp nggak mungkin WhatsApp nggak ada kontak yang disimpan. Forward loh. Nggak mungkin WhatsApp nggak ada grup yang diikuti. Kemudian nggak mungkin kemudian di fitur WhatsApp itu nggak ada mungkin story status. Kalau belum ada muncul story, masa WhatsApp tahun awal-awal nggak mungkin bisa kan? Ya itu. Nah di masa-masa seperti ini ya tolonglah sebagai orang yang bukan hanya produsen aktif, produsen pasif pun ya minta tolong. Kalau produsen aktif mungkin youtuber terus teman-teman yang aktif di Instagram, Facebook, ya tolonglah share di masa seperti ini kabar-kabar baik lah tentang kondisi saat ini. Bila menyampaikan ada produsen suka menyampaikan informasi berita, ya sampaikan berita-berita yang baik, yang validitasnya juga sudah terjamin. Terus bila ada kolom-kolom fanspage atau YouTube produsen itu ya produksilah konten-konten yang baik di tengah pandemi seperti ini. Misal ada orang-orang, kalau anak-anak muda kan suka berpuitis gitu ya sampaikan narasi-narasi yang baik ini. Seperti itu. Dan yang produsen pasif pun orang yang punya WhatsApp lah minimal. Kalau saya kalau bikin story kalau bikin story itu ya story yang baik lah, status yang baik gitu loh. Maksudnya jangan sampai hal itu menimbulkan di tengah wis situasi ini seperti ini, kondisi ngapunten, hampir mayoritas ekonomi masyarakat Indonesia itu hampir down semua situasi karena pandemi seperti ini. Apalagi di bulan seperti ini, ya tolonglah kalau bikin story yang baik. Kalau yang baik sih. Ya apalah story misalkan kalau ada informasi insya Allah COVID-19 ini selesai setelah bulan puasa. Amin. Terus nggak bisa beli pakaian lebaran nggak bisa beli pakaian, yang penting bisa salaman gitu kan. Itu kan enak. Jadi sebuah jadi punya tanggung jawab. Jadi kalau wali songo itu punya kesolehan amal hubungannya dengan hablum minallah. Kemudian yang kedua kesolehan sosial hubungannya dengan hablum minannas. Kalau masa zaman akhir ini ada satu lagi kesalehan. Kesalehan virtual. Karena di era digital gitu. Soleh dalam bermedsos ya. Iya. Luar biasa. Nah, saya menarik ini yang disampaikan oleh Gus Fadel ya, mengenai produsen pasif ataupun aktif ya. Nah, ini Gus,
bagaimana cara memilih antara yang baik dan buruk dalam bersosmed maupun bersosial media mungkin ya. Kan itu pasti ya kita sebagai anak muda itu harus pintar-pintar memfilter ya mana yang baik mana yang buruk untuk kita sendiri. Bagaimana Gus? Ya, kalau dari kita lebih kepada kebijakan diri sendiri, kebijakan pribadi. Kalau saya menyikapinya, saran buat teman-teman tentang informasi atau hal konten baik dan buruk, bila konten itu dirasa baik, yang pertama harus dilakukan minimal itu simpan dulu untuk diri sendiri. Ya, simpan dulu untuk, dan bila konten yang panjenengan dapatkan itu kok ganggu, istilahnya dalam artian oh baik tapi ragu, bikin ya resah udah kadang bikin ya. resah, simpanlah. Kalau itu benar-benar baik, simpan untuk panjenengan. Ketika panjenengan sudah menerapkan informasi itu, misalkan hal-hal motivasi tentang kehidupan, oh bahwasanya kita harus seperti ini, sampai terapkan dulu untuk sendiri-sendiri. Sampai terapkan dulu sendiri-sendiri untuk diri sendiri. Ketika sudah oh ya ternyata benar, sampai buktikan. Teman-teman buktikan oh bahwasanya apa yang ada di informasi itu benar. Kemudian ketika benar, oh coba sharing ke satu teman dulu. Setelah satu teman, ketika oh tambah banyak. Langkahnya untuk mengantisipasi hal-hal yang disinformasi di media sosial. Seperti itu. Saya sebenarnya ada pertanyaan menarik tentang seputar produsen ya. Belum kita masuk ke penikmat kan nanti. Ke produsen kan akhir-akhir ini mungkin tadi Dina sudah matur tentang banyak mungkin semua merasakan dampak dari segi ekonomi. Kan sekarang mungkin dari produsen yang pasif itu semua menjadi aktif Gus. Contohnya apa Gus? Jadi sosmed itu penuh dengan jualan semua. Ya, terus tuh jualan mete apalagi. Saya nggak bermaksud iklan Gus. Ya, Maksudnya kan enggak, saya tahu. Ini rekan Lutfi ini Sudah penjual mengarah ke mete. situ pembicaraannya ya. Tak sisanke. Ya maksudnya ya kan kita untuk bertahan hidup kan Iya. halal saja kan Gus. Halal Maksudnya, mete, iya. edang uwo. Ya itu bagaimana maksudnya kalau kita sering-sering upload jualan itu kan apakah meresahkan orang lain, apa memang ya itu memang cara kita untuk bertahan hidup gitu loh Gus. Ya. Ya orang-orang itu sedang bertahan hidup, benar. Sedang survive dengan kehidupannya, dengan mencoba survive dengan kondisi saat ini. Iya. Jangan dihujat. Oh iya. Jangan dihujat. Tolong teman-teman yang jualan, yang mungkin biasanya beranda Facebook itu isinya berita-berita, sekarang isinya dodol mete, kelambi, makanan, all shop wedang semua. uwoh, ya. Rice box, berbagai produk itu Gus. lah, jilbab itu orang-orang itu sedang bertahan hidup, sedang survive dengan kondisi saat ini. Jangan dihujat. Syukur-syukur panjenengan bisa, kalau fitur Facebook atau Instagram panjenengan bisa like, atau kalau di Instagram ketuk 2 kali ya. Iya. Bisa like juga namanya itu ya. Saya masih belum punya Instagram, baru kemarin. Like ataupun panjenengan bagikan itu, share informasi itu, ataupun bahkan syukur-syukur panjenengan membeli ya, itu like ataupun nge-share itu sebuah dampak psikologi bagi pengupload, pengunggah foto yang jualan itu sudah upload share-shareanku orang mung siji tok sing nge-like sama sekali gak enak. Lah itu menyenangkan hati. Iya. Daripada jenengan ngapunten share sing di sosmed beranda saat-saat bulan suci seperti ini ya. Saya juga bingung di bulan suci kok masih enek wae ngono ya, enggak kelong. Padha wae. Seperti itulah orang-orang yang sedang bertahan hidup saat ini. Harus kita support ya Gus. Iya, Kalau bisa kita beli sebanyak-banyaknya ya. Iya, benar. Ya minimal jangan dihujat. Jangan dihujat dulu. Jangan dihujat panjenengan. Ya biarkan mereka sedang bertahan dengan caranya. Luar biasa. Itu ya kami ya. Iya. Nah, itu kan pasti kalau termasuknya jualan online ya. Itu pasti ya memang ada pro dan kontra. Nah, bagaimana mensikapinya? Pro dan kontra yang gimana nih maksudnya? Kalau maksudnya kalau pro pro tuh nanti kalau biasanya kan lewat WhatsApp ya. Story-nya tuh sampai titik. Oh iya, sampai muser gitu ya. Ya, kalau pro itu kan pasti di download semua ya, dilihat semua produknya apa aja sih. Iya. Jadi kalau kontra kan besukan aja. Oh iya. Itu juga kan biasanya itu gitu juga ya Gus sebenarnya. Iya, sebenarnya. Iya, maksudnya
itu tadi saya sebutkan, kita diajari oleh para wali songo, para wali-wali Allah tentang kesalehan amal, kesolehan sosial, kemudian kesalehan virtual. Ya ketika panjenengan menemukan yang story-nya sampai mubeng biru itu ya, dikira satu story itu kan, kita didudul loh, enek nih, masih banyak banget. Lah itu ketika panjenengan secara menyikapinya bagaimana panjenengan menyikapi seperti itu, ya minimal panjenengan awal panjenengan klik story-nya itu, klik itu kemudian guys kan jenengan bosan ya iman kuota nih, swipe itu, ini saya wajar swipe aja. Bosan sampai kemudian tapi kalau sampai menghapus nomornya atau membisukan, kalau saya jangan sampai. Masalahnya kita kan nggak tahu kapan kita butuh orang, kapan kita bisa berbuat baik, kapan kita bisa membutuhkan delalah barangnya mungkin saat ini nggak butuh, mungkin barang yang dijualkan mete wedang uang nggak butuh sekarang mungkin, tapi nanti pas buka butuh, pas buka puasa butuh, iya. Begitu juga dengan story WhatsApp mungkin, story WhatsApp jalan sampai ngubeng gitu. Ya minimal awal jenengan lading dulu, minimal di story awal itu yang nge-share sudah 100 berapa, salah satu andil minimal kepoin harganya ini berapa sih mas, tapi nggak jadi beli, sama menyakiti loh. Niatnya udah bagus mas, sudah bagus itu niatnya. Atau jenengan bisa itu, saya punya trik untuk di WhatsApp story itu, di WhatsApp story ketika ada orang jualan, sampean screenshot, jualan screenshot, kemudian di privasi status itu cuma tampilkan ke orang itu. Nah, kemudian sampean buat status, di share. Nah, itu tapi ya jangan ditiru itu. Jangan ditiru. Menyenangkan orang cuma satu orang itu saja. Lah ya, yang jualan itu, wah daganganku di share. Ya membahagiakan hatinya dapat sih, tapi ya janganlah dengan cara-cara yang sesuatu yang baik itu harus dikerjakan dengan cara yang baik pula kan. Benar sekali. Mungkin itu ya Gus dari tentang kita menjadi sebuah produsen tadi yang informasi yang baik. Oke lah, kita masuk ke penikmat ya, atau sebuah konsumen. Ya tentunya sebagai penikmat itu memang kita cenderung itu, kalau untuk kadang itu penikmat itu juga ada yang pasif, ada yang pasif, ada yang aktif juga. Nah, yang pasif mungkin hanya sekedar scroll saja. Nah kalau yang aktif ini yang agak bahaya Gus. Kadang kritiknya lost goal gitu Gus, sampai nggak ada komen itu sampai itu maksudnya kan kadang juga menimbulkan dampak sih Gus. Ya mungkin bagaimana sih yang cara yang baik mungkin dari penikmat konten itu Gus? Ya pada dasarnya kalau seusia kita ataupun di bawah kita atau di atas kita, semua orang sudah mampu membedakan yang benar, salah, baik, buruk, yang membedakan yang hak dengan yang batil. Itu semua orang sudah masuk di tataran itulah kalau sudah punya kewajiban sholat bagi yang muslim. Jadi tataran mumayyiz itu juga itu tadi bisa membuat orang harusnya sebenarnya orang ini komen katakan yang aktif komen seperti ini dengan nada yang negatif, sebenarnya orang itu hati kecilnya itu bergeser kok, sudah tahu ini tuh nggak pas. Sebenarnya orang itu sudah tahu, naluri seperti itu lah. Karena naluri seperti itu karena mungkin terbiasa ngapunten saya itu pernah diberi sebuah kisah dari guru saya tentang salah satu sahabat atau tabi'in ini, Abdah bin Abdurrahim kalau nggak salah, Abdah bin Abdurrahim itu tabi'in kalau nggak salah. Itu kisah karena pokoknya terkaitan dengan karena stalking itu, pokoknya cah lanang itu akeh mlebu neraka mergo mata, nek cah wedok mlebu neraka akeh mlebu lisan. Iya bener. Cocok loh. Sepakat. Ini kata-kata para ulama ya saya. Enggak punya pembelaan lagi ya, udah. Iya. Enggak usah nentang ini. Jadi kisah terkait dengan sebagai penikmat kita sebagai penikmat. Saya punya Facebook, saya juga punya WhatsApp, Instagram juga punya, YouTube juga ada. Iya. Tapi ada satu kisah yang menurut saya sangat menusuk bagi saya tentang kisah tabi'in Abdah bin Abdurrahim itu hifdzil Quran. Beliau hifdzil Quran
apal Quran, hafid Quran. Suatu ketika dia dan juga panglima perang. Kisahnya masyhur, itu bisa dicek. Nah, ketika dia berperang kemudian di seberang itu sudah masuk kota musuh. Dia karena dia pimpinan pasukan, karena dia pimpinan peleton, otomatis dia di depan. Panglima di depan dong. Nah, ketika dia sudah di depan, sudah melihat musuh barisan musuh di sana. Secara nggak sengaja dia seorang hifdzul Quran semuanya, bahkan ketika berperang pun dia juga menerapkan wudhu dan macam-macam, mencoba menjaga. Dia tidak sengaja melihat betis lawan jenis, betis seorang perempuan. Dia itu pun nggak sengaja karena dia emang panglima memantau ya, memantau. Kemudian dia melihat seperti itu. Di Al-Baqarah ayat 7 gimana? Dia sudah membutakan hatinya, kemudian matanya, telinganya, dan siksanya akan sangat pedih. Kemudian dia karena lewat mata itu, dia itu setelah perang selesai dia mencoba mengirim surat dengan perempuan itu. Kemudian akhirnya naudzubillah min dzalik, dalam itu dia meninggal dalam keadaan kafir dan hafalannya hilang. Dia pertama hafalannya hilang dulu, kemudian murtad, dia meninggal dalam keadaan kafir. Seperti itu. Itu ya, karena ketidaksengajaan. Padahal tidak sengaja. Dan ngapunten, seorang hifdzul Quran tabiin yang sebagai panglima perang, gimana kurang soleh dia? Apalagi kita ya, apalagi kita. Soleh enggak malah disengaja. Punya ilmu juga malah digeser. Nah, kalau seperti itu Gus, oke lah, kita tadi dengan ambil gambaran dari seorang topik, tapi tidak jelas kesolehannya, yang tidak sengaja saja mungkin sampai seperti itu hafalannya diberikan hilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bagaimana ya kami ya dengan kita mungkin yang memang mungkin saya ya. Kami gitu apa enggak? Ya sama saja. Ya mungkin memang memang itu enggak sengaja sih Gus. Memang saya enggak pernah sengaja. Enggak pernah sengaja itu lihat memang ada naluri kita sebagai laki-laki. Stalking ya pasti ya, matanya tuh ya. Seger. Ya, agak seger lah. Agak seger. Jari itu ada yang narik. Iya. Dalam tanda kutip ya. Kayak gravitasi. Iya. Klik itu. Nah, itu kan katanya pandangan pertama rahmat. Nikmat. Nikmat bukan rahmat. Terus kalau udah berkedip gitu, sudah laknat. Sudah laknat setelah itu. Berarti saya itu laknat. Menteleng terus. Caranya menteleng terus itu. Nah, mungkin gini kan memang pertama itu memang dipancing untuk ngeklik, itu berarti godaan setan ya Gus ya. Sudah ngeklik tak. Nah, mungkin kan apalagi itu orang sahabat tadi ya, yang seorang hafidz Quran tidak sengaja saja hafalannya hilang. Ya mungkin kalau bagi kita itu apa sih dampaknya? Ya, kalau saya menyikapi hikmah dari kisah itu, rezeki kan bentuknya macam-macam. Ya. Salah satu bisa menghafal Quran, salah satu bisa ikut berperang dari kanjeng Nabi, itu kan masuk rezeki, wujud rezeki. Ngapunten, ketika kita dengan sengaja melakukan dengan zina mata seperti itu, nge-share konten-konten seperti yang tidak harusnya dilihat, ngapunten rezeki kita bagaimana? Kita diberi rezeki, ngapunten, ketika rezeki kita berpengaruh untuk kita sendiri nggak masalah, tapi ngapunten kita punya keluarga, masih punya orang tua yang sehat, bapak ibu yang sehat, adik-adik keluarga yang sehat, masuk rezeki kan? Rezeki. Ngapunten, ketika rezeki itu ditarik oleh Allah, seperti tabiin tadi, hafalannya ditarik oleh Allah, selesai. Dia dibutakan hatinya, pendengarannya juga ditutup, kemudian matanya dibutakan. Ya, padahal itu juga tidak bisa kita pungkiri, maksudnya kalau mau dicegah tuh ya gimana ya? Seperti ya, kita berusaha untuk, nggak mungkin kita manusia ya, saya jenengan dan semuanya, apalagi saya banyak ngomong ini. Jangan-jangan jari ngomong orang lakoni. Lebih berat tanggungan yang ngomong daripada yang tanya gitu. Yang tanya lebih berat. Kenapa jenengan tanya? Kalau andai kan jenengan nggak tanya, saya nggak ngomong. Seperti itu. Cobalah dengan semampunya, semaksimal, apalagi di bulan suci ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi
seperti ini, ya harusnya kita secara utuh merefleksi lah. Bagaimana sih wabil khusus kaum Adam tentang stalkingnya itu. Mungkin saya sore ini mau tobatan nasuha. Amin. Mumpung masih Ramadan loh. Iya, masih Ramadan ini. Bentar lagi kan. Saya tunggu Nanti malam perubahannya ganjil. ya Mas Lutfi. Iya, tetapi begini Gus, memang kalau kita mau menghindari kan sulit sekali Iya. itu sudah bertebaran di medsos. Kecuali kalau yang udah menutup sosmednya ya, kayak seperti kemarin Ning Hilya itu kan sudah iya. menutup akun Instagram ya. Ya, 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 mengurangi iya. hal-hal seperti itu. salah satu ikhtiar. Ikhtiar ya. Nah, tapi Neng Hilya menutup akun malah Gus Fadil membuat akun. Nah, Iya. Ya, itu bagaimana? Kok malah membuat akun Instagram gitu loh? Itu ceritanya gimana, Gus? Memang untuk maslahat atau malah nanti banyak madorotnya gitu. Iya. Kalau setelah dipertimbangkan. Ya karena itu tadi katanya fastabikul khairat nggak boleh. Oh, Nanti iya. ada yang menang, ada yang kalah. Oh iya. Saya mencoba al-muhafadzatu ala qadimi Iya. sholihin. Wal ahdu bijadil aslah. Itu saya mencoba aktif kembali kalau berteman ya. Kita Facebook aja. Iya, Mas. Ya nanti Facebooknya saya apa tuh? Bisa di endorse. Iya, boleh bisa, endorse bisa. ya. Boleh, Kalau Facebooknya itu mau Barok Ibni Faisal. Tulisannya MOU Mau Barok mau BHAROK. Ibnu ya. Faisal. Ibni Faisal. Gambarnya Terus gambarnya siapa? gambarnya saya. Oh no. iya. Nah, itu gambarnya jualan. Ya, Masa gambarnya teman-teman yang das mau meeting, add, kepala jamu meeting ini kan nggak enak. Iya, iya. Ya udah, enggak usah nyindir terus lah, Gus. Iya itu. Lanjut, lanjut. Kemudian saya punya Instagram itu kalau pembelaan. Iya, iya, oke. Saya karena emang basic saya sastra, saya punya catatan tuh di WhatsApp. Punya catatan WhatsApp. Oh ini tentang saya pas diajak bapak atau pas pertama kemana ketemu salah satu tokoh punya kisah-kisah inspiratif. Saya coba catat di WA. Saya catat di WA, kemudian ya saya tulis aja. Kemudian di rumah itu saya rangkai ulang. Jadi kemudian setelah selesai nulis saya kasih judul. Gitu seperti itu. Ya akhirnya ini kok kayak hal-hal seperti ini kata sayang banget sih kok nek aku tok sing duwe. Tapi sebelum saya share sampai ke anu itu saya tampilkan mungkin salah satu beberapa teman atau beberapa orang sekitar saya kira-kira seperti ini ditampilkan di publik itu baik nggak sih? Ya sampai itu informasi yang baik seperti itu ya dicek aja kalau di Facebook atau cek di Facebook atau Instagram saya tulisan-tulisan sekiranya yang jelek yang mana nanti bisa dikomen. Itu itulah sebuah keimanan saya. Kan pembelaannya Gus, pembelaan Iya. tadi itu pembelaan. Kan tentunya ada lawannya pembelaan. Iya, kan tadi pembelaan. Jenengan kan membuat Instagram untuk mungkin nge-share, untuk dakwah lah istilahnya. Nah, di sisi lain mungkin Bukan dakwah lah. Ya, ayo, Lah, followernya baru Bagi kebaikan. 97. Oke. Jangan lupa follow. Endorse. Boleh. Monggo. Apa IG-nya? IG-nya apa? IG-nya FADHEL MIF. MIF. Ya. Padahal underscore MIF. Enggak, sambung aja. Oh, sama. Tanpa spasi. Tanpa spasi. Tanpa underscore. Gak bisa teman-teman nanti cari ya IG-nya Gus Fadil. Ya, selama itu. Ya, luar biasa. Ini patut sekali dicontoh ya bagi kaum khususnya ini kaum muda NU yang apa ya, nggak cuma baca, nggak cuma mengkonsumsi tapi juga memproduksi suatu tulisan. Seperti ya kemarin himbauan dari Ning Hilya juga seperti itu ya. Jadi apapun yang kita sudah alami itu kita apa ya, saya bikin catatan, terus dirangkai sebaik mungkin lalu kita share. Seperti itu ya Gus. Ya. Mungkin ini satu pertanyaan ya, Gus. Sebelum kita jeda nanti mungkin ada sedikit iklan atau apalah. Ya, setelah jenengan itu yang Facebook punya ya, Gus? Facebook punya. WhatsApp punya. WhatsApp pasti punya. Terus apa lagi? Instagram baru ya? Instagram baru kemarin. Baru berapa minggu aja sudah followernya hampir 100. Yang Nggak sombong. Nggak sombong. Ya dia banyak. Enggak usah dibilang. Enggak enak. Iya. 3 itu ya, Gus. Jadi WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. YouTube ada ya? Itu sudah punya akunnya. Dari 4 medsos itu ya, mungkin yang paling rawan atau paling banyak Ya, Maldorot melakukan stalking ya bagi Ya, kaum melakukan Adam. stalking atau mungkin Ya. banyak konten-konten yang tidak layak mungkin. Iya, kalau kaitannya dengan stalking dari WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube ya saya rasa ya hampir semuanya sih. Hampir semuanya.
Tapi kalau WhatsApp kan stalkingnya lewat story kan ya. Story teman kan. Story teman. Karena ada pepatah yang bilang itu kan teruslah membuat story karena dengan itu aku tahu kabarmu. Iya. Karena dengan itu aku tahu kabarmu. Itu WhatsApp. Tapi kalau dari madorot saya itu, oh iya, saya Instagram itu agak menyesal membuat itu. Gila gimana? Iya, setelah ini baru menyesal. Karena apa? Ya fiturnya mana Instagram? Jadi di fitur pencarian gambar apa? Pencarian itu kata besar, kata besar ya, gitu. Ya. Nah, itu pasti pojok kanan atas entah punya saya tok atau punya teman-teman juga itu pasti gambarnya wis ngono kae. Seperti itu. Nah, itu apa? Lama nih, kalau saya sudah lama. Nah ya, itu apa punya saya tok, apa punya teman-teman juga loh. Iya. Saya kok kalau punya saya itu enggak pojok kanan atas doi, Gus. Nah, semuanya. Jangan-jangan nge-follow. Suka mau follow ataupun story. Biasanya kan historinya muncul follow-follow hal seperti itu. Itu kalau padahal itu saya istilahnya teman nge-follow akun Instagram juga akun-akun sing apa ya ceramah, kiai. Terus ya pokoknya akun pemerintah seperti itu. Follow PC enggak? Nah, follow dong. Sudah follow Instagram PC Ibnu IPPNU SKH. Iya. Tanpa spasi. Benar sekali. Tapi kok bisa muncul gitu, seperti itu. Padahal di Facebook kan enggak, kalau sudah like ataupun mengikuti fanspage di Facebook. Iya, hanya itu hanya muncul. Oh, di beranda itu. Ini Instagram lah. Itu seperti mancing kita itu. Lah ya, dudul itu. Sengaja itu. Sengaja itu Instagram. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya, mungkin sebelum jeda mungkin ada lagi Mbak Amin dari Mbak Amin. Belum kita lihat sejenak. Nanti kita sambung lagi. Oh iya, nanti bisa dari teman-teman yang pakai Zoom Cloud ataupun Zoom Cloud Meeting ataupun Instagram bisa tanya-tanya kalau mau ada pertanyaan. Silahkan Mbak. Bisa tanya ke lewat komentar di Instagram ya, Mbak? Ya, Instagram live YouTube. Di live YouTube juga bisa komen di live YouTube, bisa komen di Instagram juga ada komen di IG-nya rekan Hakim. Bukan, di WhatsApp-nya rekan Hakim. Nomornya sudah tertera, nanti diterakan di bawahnya. Ya mungkin seperti itu pemirsa dimanapun berada. Mungkin nanti sebelum kita tutup kita akan jeda dulu. Mungkin kita nanti sambil menunggu pertanyaan yang masuk kita selesaikan dulu ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita kembali lagi di acara dinamis dialog milenial antar milenialis. Dialog digital antar milenialis. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Gus ya. Ini tadi ada ada dua pertanyaan ya dari pemirsa Instagram, yaitu @Ahmad Hasan Bocah Hebat. Ini kayaknya saya tidak asing sama akun IG ini. Kalau tidak salah itu beliau salah satu putranya Bapak Kiai Haji Ahmad Baitowi. Mungkin bisa di Oh iya, salah satu pengisi kajian di TPNU juga ya. Mungkin bisa di-follow beliau. Beliau juga jualan alat hadroh. Mungkin kalau yang membutuhkan alat hadroh bisa dilarisi lah, seperti itulah. Nih begini Gus, ada satu pertanyaan Gus. Mau tanya ya Gus ya? Mau tanya caranya biar dapat jodoh cepat bagaimana? Ini pertanyaan mewakili teman-teman saya. Katanya seperti itu Gus. Mungkin bisa dijawab. Dari Mas siapa ya? Mas Ahmad Hasan. Oh, Ahmad Hasan. Iya. Kalau galau itu ya relatif lah. Jodoh apa galau? Jodoh ini Gus. Jodoh. Tentang jodoh ini. Nah iya. Orang tanya jodoh pasti galau. Ya benar. Ya wis biasanya satu paket itu. Iya. Satu paket pertanyaan. Kalau apa namanya? Salah satu rezeki itu kan rahasia takdir Allah itu nggak bisa dipungkirin. Ya. Salah satunya adalah jodoh. Ya mungkin Gus Ahmad Hasan mungkin kalau jodohnya masih disendat atau masih dihilangkan ya barangkali seperti tabiin tadi. Saya nggak menuduh. Tabiin tadi kan diangkat penyebabnya tabiin tadi kan diangkat hafalannya. Saat rezekinya sebabnya seperti itu melihat betis. Tema kita ya. I don't know. Saya nggak menjustifikasi seperti itu. Nggak berani lanjut ya. Nggak berarti lanjut. Oke, seperti itu Gus Hasan bisa didengarkan ya. Pertanyaan kedua ada rekan kami. Ya, pertanyaannya itu
tadi itu sama satu pertanyaan. Jadi apakah bagaimana caranya biar nggak galau? Ya kalau nggak galau, ya isilah di masa-masa pandemi ini dengan work from home. Ya kalau emang Gus Hasan punya apa namanya sebenarnya ada terus ya, sholawat online dari rumah, di live streaming. Kemudian ya maksimalkan di rumah ngapain, insya Allah. Apalagi kegiatannya sholawat, ya. Sudah emang passionnya suka sholawatan, hadroh dan fasilitasnya ada ya, nggak mungkin boring. Jadi kayak konser musik di rumah aja tuh ya. Konser tapi musik konsernya sholawat. Jadi bisa produktif di akun-akun seperti channel YouTube itu ya, berarti. Ya, dimanfaatkan. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Kak? Mungkin pertanyaan sudah cukup ya karena ini mau menjelang berbuka. Mungkin satu terakhir ini Gus, monggo menjelaskan tema kita pada hari ini tentang bagaimana sih stalking itu kalau banyak-banyak kok menyebabkan matanya tidak indah lagi. Mungkin ada makna tersendiri dari mata tidak indah itu Gus. Ya apa ya? Itu yang buat tema sebenarnya bukan dari saya. Oh ya. Bukan dari saya. Tapi itu menarik kalau saya menanggapinya ada ungkapan dari mata turun ke hati ini. Ya ketika mata itu digunakan untuk melihat yang baik, insya Allah hati kita juga akan baik. Tapi juga sebaliknya, ketika mata itu digunakan untuk hal yang tidak baik, ya na'udzubillah min dzalik, hati kita juga akan tidak baik juga. Tapi yang terpenting selain mata yang terlihat ini, yang penting juga mata hati. Sia-sia kita terlihat bagus, becisan, sarungan, dan seperti itu di kasat mata, tapi kalau mata hatinya batinnya buruk, seperti itu. Jadi luar biasa ya Kak. Jadi nanti maksudnya makna mungkin tersirat mata itu tidak indah itu nanti maksudnya Berhubungan dengan hati. mata hati, hatinya tidak indah. Bukan nanti matanya tambah mentolo atau nanti malah udunan, mata ke udunan itu. Mata itu apa Gus? Itu juga bisa Timbilen. Nah, udunan itu di mana? Udunan itu di selain mata. Udunan selain mata. Jadi itu makna tersiratnya seperti itu ya. mungkin itu kalau fisik bisa, kalau kelamaan di layar kaca, layar kaca HP yang mungkin Ya mikrofon kasihkan itu nggak denger nanti pemeriksanya. Maaf ini saya lupa itu tadi. keseringan di layar kaca itu pasti ya juga berpengaruh dengan ya kesehatan mata ya. Yaitu salah satunya nanti bisa juga timbilan itu ya. Ya, terus kesimpulannya itu apa ini Mas? Kira-kira di pertemuan sore hari ini nih udah nggak kerasa nih hampir 1 jam kita ngobrol nih, dialog. Ya kalau lebih ke pesan ya, pesan buat teman-teman yang work from home, apa yang ada di rumah, terus dengan yang sekolah ataupun yang kuliah yang tugasnya ngerjain dari rumah, selain tugas tetap dikerjakan lah, tetap dikerjakan sesuai semampunya. Terus yang kerja terus juga semangat, tetap hati-hati, jaga kesehatan, mungkin rezekinya tambah lancar. Amin amin. Yang penting ketika berkaitan dengan stalking, apalagi sosmed, ada sebuah kalam ulama, la dororo wala diroro. Jangan berbuat bahaya dan jangan membahayakan. Kita sebagai seorang penikmat ataupun stalker ya Mas, kita sebagai penikmat jangan sampai berbuat bahaya. Jangan berbuat bahaya dalam artian kita sengaja menyetalking hal-hal yang buruk tadi, hal-hal yang tidak kurang baik dan tidak pas tadi. Efeknya kan ke kita sendiri. Dan bagi waladiror, dan jangan membuat bahaya. Bagi teman-teman yang konten kreator ataupun yang punya WhatsApp produsen informasi, kalau bikin story ya jangan membahayakan lah. Kasih story-story yang baik. Terus kalau bikin Facebook status YouTube atau Instagram juga bikin yang baik-baik lah. Itu la dororo wala diror. Jangan berbahaya dan jangan membahayakan. Itu kami ya. Istilahnya kesimpulannya mungkin diambil dari sebuah kaidah ya. La dharar wala diror. Jangan berbahaya dan jangan membahayakan. Gitu ya. Terus ya. Ya mungkin karena memang sebenarnya kita masih mau ngobrol lagi ya kami ya. Tetapi waktunya sudah
Takjilnya di sini kita nggak ada takjilnya, kosongan ini Ya, lah. katanya mau mete apa wedang wur. Ya nanti kita nggak usah lah Gus, udah mau maghrib lah nanti. Kalau ya mungkin sedikit kalau bagi mungkin pemirsa yang membutuhkan kacang mete ya Gus ya, membutuhkan kacang mete mungkin kami di sini ada yang jualan. Asli Wonogiri insya Allah ya Gus ya, tidak gosong, dijamin gorengannya enak. 140 per kilo. Yang jualan berondong. Enggak. Tidak gosong dan yang jualan berondong. Ya mungkin seperti itu. Mungkin kata-kata penutup dari Mbak Ami sekalian ditutup acara. Apa ya? Ya itu ya yang tadi menyambung dari kesimpulan itu ya. Ini kan kalau kita sendiri kan pasti ingin bermanfaat bagi orang lain ya. Ya itu seperti manusia yang baik adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Jadi kalau kita stalking gitu ya, stalking nanti untuk kita sendiri udah tidak baik, tapi nanti bisa berefek juga dari orang-orang sekitarnya juga. Seperti itu sih kalau dari saya. Nah sekarang sesi terakhir ini kenang-kenangan ini Mas. Oh iya. Ya, monggo. Biasanya pemberian kenang-kenangan dari PC Ibnu Mewanus. Kabupaten Sukoharjo. Yang menyalahkan saya tuh ya. Monggo, sampean mohon. Saya saja nggih. Ya. Kameranya ada kamera. Kameranya masuk enggak? Kamera Masuk. Wah, ini ada kenangan Gus, bisa dilihat Gus. Wah, kok saya ganteng di sini? Coba Gus. Tapi saya nggak berkumis yo. Apa iya? Kumis tipis. Kumis tipis. Tapi ganteng juga ini. Manis berkumis Ini tipis. perlu diketahui dicoba. nih ya, ini karya dari Ketua Ibnu PAC Kartasura ya, Oh, luar biasa Ahmad sekali. Ali Kusairi. Jadi itu rekan-rekan kita kalau mau pesen bisa di rekan Ali. Bisa Luar biasa. banget. Ini Lucu di banget. akun Foto dulu. Instagramnya juga ada. Kami Gus foto? Gak usah lah. Oh, enggak usah. Iya. Silakan. Udah. Nah. Ya. Oke. Sudah? Ya, terima kasih Gus. Iya, Semoga alhamdulillah. bermanfaat ya, Gus, bisa dipajang Amin. di rumah atau dibawa kemana-mana. Di rumah hijau mungkin ya bisa. Keren. Ya alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Tentunya tidak bosan-bosan sebenarnya kita ingin selalu bertatap muka, berkumpul bersama, tetapi memang di tengah pandemi seperti ini ya kita terbatas oleh jarak juga karena kita harus mengindahkan imbauan dari pemerintah. Mungkin di sore hari ini sekian dari kami yang dapat kami sampaikan untuk pemirsa maupun di TVNU, di live IG PC Ibnu PPK Kabupaten Sukoharjo maupun di Zoom Cloud Meeting. Ya mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maafnya banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.